Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan siang ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen mutu pada proyek pembangunan rumah sakit Sehat Sentosa di Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrew Masando Tanto Putra dengan NIM 210 101 141 244 10013. Sebelumnya materi ini digunakan untuk penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen mutu. Pada siang hari ini saya akan membahas beberapa hal, dimulai dengan introduction yang berupa pengenalan masalah yang terjadi di pembangunan rumah sakit ini, dilanjutkan dengan analisis, yaitu analisisnya itu untuk mencari akar masalah dari beberapa masalah yang ditemukan. Yang ketiga itu ada evaluasi dari data yang terkumpul, yaitu berupa data kuantitatif. Yang keempat itu memberikan solusi agar bisa memberikan peningkatan terhadap manajemen mutu yang dilaksanakan. Dan yang kelima itu ada improvement quality dengan menggunakan alat quality improvement plan. Kemudian ditutup dengan kesimpulan. Kita masuk ke bagian introduction, the background and its problem, di mana pembangunan RS Sehat Sentosa ini bernilai 1,2 triliun dan dilaksanakan pada kontrak itu selama 36 bulan oleh Kementerian Kesehatan RI. Rumah sakit ini dirancang memiliki 15 lantai dengan kapasitas tempat tidur yaitu 500. Dan target sertifikasi yang diharapkan dari rumah sakit ini yaitu Green Hospital serta ISO 9001-2015. Namun dalam pelaksanaannya, proyek ini menghadapi beberapa masalah utama, seperti yang pertama itu ada retak plat beton yang ditemukan pada lantai 3 dan 4, di mana ditemukan 12 dari 40 titik ini setelah 28 hari pengecoran itu ditemukan retak, dan hasilnya ditemukan bahwa hasil uji kuat tekan betonnya itu sebesar 22 MPa, sedangkan syaratnya atau spesifikasinya yaitu 30 MPa. Kemudian selamnya itu ternyata juga bervariasi, yaitu berkisar antara 8 sampai 15 cm dengan spesifikasinya itu 10 plus minus 2. Masalah yang kedua yaitu dimensi kolom yang tidak sesuai. Pada proyek ini 18 dari 60 kolom atau sebanyak 30% ini memiliki deviasi dimensi yang apabila pada buoy yang cukup besar yaitu kurang lebih 20 mm, sedangkan toleransinya sendiri pada spesifikasi yaitu kurang lebih 5 mm. Penyimpangan ini terdeteksi saat foam box atau peranca atau backcasing-nya itu dilepas. Masalah yang selanjutnya yaitu ada kebocoran pada pipa. Pipa yang masuk di sini adalah pipa sanitasi, di mana 5 dari 10 zona lantai dasar itu gagal pressure test, yaitu ditemukannya kebocoran di sambungan pipa PVC. Ternyata ditemukan bahwa material pipa ini tidak memiliki sertifikat SNI, hanya 60% sampel saja yang terverifikasi. Kemudian masalah yang kedua yaitu keterlambatan material baja tulangan, di mana baja tulangan ini terlambat sebesar 3 minggu, sehingga dampaknya yaitu penundaan critical path selama 14 hari. Dengan rata-rata delay yang terjadi yaitu 15 hari berdasarkan tracking logistik. Kemudian masalah yang terakhir itu adalah dokumen mutu yang tidak lengkap. Diketahui bahwa setelah 40% checklist inspeksi itu ternyata tidak ditandangani oleh pihak-pihak yang berkaitan. Dan sertifikat material itu 25 dari 25 material struktur itu belum tersedia. Sehingga dari beberapa masalah tersebut, pada tugas ini akan mencari tahu akar masalah yang akan diselesaikan pada tahap kali ini. Yang pertama akan menyelesaikan mengenai masalah retak beton menggunakan root causes analysis. Dalam kasus ini menggunakan fishbone diagram. Bisa dilihat pada gambar bahwa retak pada plat lantai 3 dan 4 ini disebabkan oleh 6 aspek. Karena dalam fishbone diagram ini ada 6 aspek yang dipertimbangkan. Ada material, metode, manusia atau tenaga kerja, lingkungan, material, dan pengukuran. Di mana kita membahas yang pertama yaitu mengenai material, di mana telah disampaikan di awal bahwa mutu beton tidak sesuai spesifikasi, yaitu harusnya 30 MPa namun hasil di lapangan adalah 22 MPa. Dengan selanjutnya
Masalah material yang kedua adalah variasi slab yang berbeda-beda, yaitu dalam rentan 8-15 cm, padahal disyaratkan 10 kurang lebih 2, sehingga dapat diindikasikan bahwa campuran tidak konsisten. Aspek yang kedua yaitu metode. Masalah yang pertama adalah metode pengecoran tidak sesuai standar, dan yang kedua tidak dilakukan curing dengan benar. Kemudian pada aspek manusia atau tenaga kerja, yaitu kurangnya pelatihan tenaga kerja tentang teknik pengecoran dan kesalahan dalam pengaduan beton di lapangan. Aspek yang keempat itu ada lingkungan. Yang pertama, cuaca panas dan kering saat pengecoran dapat mempercepat penguapan air, sehingga bisa dibilang beton kehilangan kadar air yang seharusnya. Kemudian tidak ada pelindung terhadap panas matahari. Kemudian aspek yang kelima itu ada material. Masalah yang bisa timbul itu alat pencampur beton tidak dikalibrasi dan getaran saat pemadatan beton tidak optimal. Kemudian aspek yang terakhir itu aspek measurement atau pengukuran, di mana kurangnya pengujian beton segar sebelum pengecoran dan tidak adanya dokumentasi, sehingga apabila ditemukan kesalahan akan sulit untuk diindikasikan bila tidak ada dokumentasi yang dilakukan. Analisis akar masalah menggunakan fishbone diagram mengungkapkan 6 kategori penyebab, yaitu yang pertama tenaga kerja tidak terlatih, metode pengecoran dan curing tidak sesuai, material tidak standar, mesin tidak dikalibrasi, lingkungan sekitar yang ekstrim, dan kurangnya dokumentasi terhadap mutu. Kemudian masuk ke kebocoran pipa, sama halnya ini menggunakan fishbone diagram. Sama halnya dengan 6 aspek, pada material ini disebutkan bahwa hanya 50% material atau 60% yang memiliki sertifikat SNI, sehingga hal tersebut dapat memicu adanya kebocoran pipa. Yang kedua yaitu kualitas lem atau sambungan itu rendah. Pada aspek metode, yang pertama, tahap penyambungan tidak sesuai standar prosedur. Dan yang kedua, tidak ada uji sambungan sebelum dilaksanakannya pressure test. Aspek yang ketiga itu ada manusia atau tenaga kerja, di mana pekerja kurang pengalaman dalam penyambungan pipa PVC. Dan yang kedua, instalasi dilakukan secara terburu-buru. Bisa mengingat bahwa proyek ini hanya dilaksanakan secara 36 bulan. Bisa jadi adanya keterlambatan selama proses pengerjaan, sehingga memungkinkan instalasi tersebut dipasang secara terburu-buru. Aspek yang keempat itu ada lingkungan, di mana pemasangan dilakukan saat kondisi basah atau lembab yang menyebabkan lem atau sambungan pipa masing-masing pipa itu menjadi tidak rekat. Kemudian aspek yang pada lingkungan yang kedua itu pekerjaan dilakukan di area yang sempit sehingga menyulitkan manuver para pekerja. Aspek yang kelima itu material, di mana tidak ada kiat bantu standar atau alat bantu standar untuk sambungan yang presisi. Kemudian yang kedua, alat uji tekanan tidak dikalibrasi dengan baik. Kemudian aspek measurement atau pengukuran itu tidak ada inspeksi visual pada setiap tahap dan tidak ada pencatatan hasil tes di tiap zona. Diagram fishbone untuk kebocoran pipa ini menyoroti kombinasi faktor manusia, metode, material, alat, dan lingkungan kerja yang sempit, serta pengukuran yang tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian untuk masalah perihal keterlambatan material, ini cari akar masalahnya dengan menggunakan 5 ways. 5 ways sendiri berarti ini kita mengajukan 5 pertanyaan yang berurutan agar pada pertanyaan kelima kita bisa mengetahui akar masalah pada kasus keterlambatan material kali ini. Pertanyaan pertama yaitu mengapa pajak ulangan terlambat dikirim selama 3 minggu. Kemudian alasannya yaitu karena supplier tidak dapat mengirim sesuai jadwal. Kemudian dari jawaban yang pertama akan muncul pertanyaan kedua, mengapa supplier tidak dapat mengirim sesuai jadwal? Karena mereka mengalami kekurangan stok baja tulangan saat waktu pemesanan. Hal yang sama dilakukan hingga pertanyaan kelima, berdasarkan jawaban keempat, yaitu mengapa jadwal pengadaan tidak disusun secara strategis. Jawabannya karena tidak ada sistem perencanaan logistik dan pengendalian material yang terintegrasi dalam manajemen proyek. Sehingga berdasarkan metode 5 ways menunjukkan akar masalah tidak hanya sistem pengendalian logistik dan perencanaan pengadaan yang strategis berdasarkan critical path dan buffer time.
Kemudian kita masuk ke evaluasi data kuantitatif yang diberikan. Data kuantitatif yang ada itu ada berupa SLAM tes beton dan kuat tekan beton. Yang akan kita bahas kali ini yaitu yang terlebih dahulu yang SLAM tes beton menggunakan statistical process control. Dalam hal ini kita menggunakan control chart. Untuk asumsi datanya itu kita menggunakan 15 sampel dengan variasi data yang sesuai disebutkan pada soal di mana data bervariasi antara 8 sampai 15 cm. Kemudian setelah kita asumsikan datanya, kita cari rata-ratanya yaitu katakannya ketemu sebesar 11 cm dengan standar deviasi yaitu 2,14 MPa. Kemudian kita cari upper control limit dan lower control limit dengan rumus berikut akhirnya ditemukan bahwa upper sebesar 17,41 dan lower sebesar 4,59. Setelah diketahui rata-rata, standar deviasi, UCL dan LCL, dilanjutkan dengan pembuatan grafik yang diperlihatkan di sebelah kanan tersebut. Dari 15 SLAM tes sampel tersebut, semua masih dalam batas kendali statistik, di mana masih masuk dalam range upper dan lower. Namun fluktuasi yang tinggi antar sampel memperlihatkan proses belum stabil dan perlunya pengendalian yang lebih konsisten. Dengan demikian, diperlukan perhatian lebih terhadap konsistensi dalam proses pencampuran beton, pengendalian kadar air, serta pengawasan yang ketat terhadap prosedur SLAM tes di lapangan. Proses ini memang belum menunjukkan kegagalan secara statistik, tetapi belum bisa dikatakan stabil juga secara proses mutu, sehingga perlunya ada peningkatan stabilitas untuk menjamin mutu beton yang lebih konsisten dan andal di lapangan. Kemudian data yang diuji yang kedua adalah kuat tekan beton. Sama halnya dengan SLAM tes, asumsi digunakannya ada 15 sampel. Kemudian kita cari rata-ratanya itu ketemu 21,47 MPa. Kemudian standar deviasinya itu sebesar 1,51 MPa dengan upper control limit dan lower control limitnya itu sebesar 25,98 MPa dan 16,95 MPa. Uji kuat tekan ini dilakukan pada 15 sampel yang memperlihatkan walaupun secara proses statistik ini stabil dengan berkisar di antara 21 MPa, meskipun tidak ada titik ekstrim, perlu perbaikan untuk mencapai target mutu yang sesuai spesifikasi, yaitu 30 MPa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mutu beton yang dihasilkan dalam pengujian ini cukup terjaga dan dapat diandalkan, meskipun tetap perlu dilakukan monitoring berkala untuk menjaga konsistensi dan mencegah potensi adanya deviasi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Data kuantitatif yang kedua yaitu kita evaluasi mengenai kegagalan kolom. Kegagalan kolom di sini dimaksud adalah adanya perbedaan dimensi kolom sesuai spesifikasi dan di lapangan. Kalau di spesifikasi itu hanya diizinkan toleransinya itu kurang lebih 5 mm, namun pada di lapangan itu deviasinya mencapai kurang lebih 20 mm atau 2 cm. Kemudian analisisnya itu menggunakan alat FMEA, Failure Mode Effect Analysis. Jadi pada tabel berikut itu diperlihatkan beberapa elemen FPA, di mana kita mulai dari failure mode, yaitu dimensi kolom beton tidak sesuai toleransi. Kemudian effect of failure, itu bisa mengganggu integritas struktur dan pemasangan elemen arsitektur lainnya. Kemudian ada severity, itu ada skornya itu 7. Kenapa nilai 7? Karena berdampak struktural dan visual dan bisa dapat beresiko pada fungsi bangunan. Kemudian occurrence atau tingkat terjadinya itu saya beri nilai 5 karena terjadinya pada 30% kolom sehingga bisa dibilang cukup sering. Kemudian detection itu seberapa mudah mendeteksi kegagalannya. Saya beri nilai 4 karena berdasarkan fakta hanya terdeteksi setelah formbox dibuka sehingga tidak terjadi secara real time. Sehingga setelah diketahui nilai S, O, dan D-nya akan dilakukan perhitungan terhadap RPN. Itu berarti 7 kali 5 kali 4 yaitu sebesar 140. Kemudian kita lanjut ke causes, itu kemungkinan penyebabnya yaitu ada kesalahan pemasangan backgisting dan tidak ada pengecekan dimensi awal. Kemudian untuk usaha kontrol saat ini yaitu pemeriksaan visual setelah formbox
dan tidak ada pengukuran awal. Kemudian recommendation action-nya yaitu standarisasi metode formwork, pemeriksaan dimensi sebelum pengecoran, dan pelatihan tukang dan QC. Solusi FMEA ini meliputi kalibrasi alat ukur, standarisasi metode backcasting, inspeksi dimensi sebelum pengecoran, serta pelatihan tenaga kerja dan petugas QC untuk mencegah kesalahan berulang. Bisa dilihat nilai RPE di sini cukup tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kegagalan kolom yang terjadi ini sangat mempengaruhi nantinya proyek, baik secara fungsional, secara struktural, dan secara visual. Kemudian kita masuk ke bagian enhancement solution atau solusi untuk meningkatkan. Pada kasus ini kita menggunakan alat Six Sigma dengan metode DMAIC atau Define, Measures, Analyze, Improve, and Control. Kasus yang dibahas ini yaitu kasus pada letak beton. Kita mulai dengan Define, yaitu dengan tujuan untuk mengurangi jumlah titik retak pada pelat lantai beton hingga di bawah 5% dengan memperbaiki proses pengecoran, di mana masalah utamanya yaitu letak struktural karena mutu beton rendah, dan juga ditambah variabilitas SLAM yang mengindikasikan bahwa campuran tidak konsisten. Kemudian masuk ke bagian measures, dengan data yang dikumpulkan itu ada jumlah titik uji yang tercatat, hasil uji kuat tekan beton, hasil SLAM tes tiap batching, waktu pengecoran dan waktu setting, cuaca saat pengecoran, dan temuannya 30% titik uji retak SLAM terlalu bervariasi dan kuat tekan hanya 22 MPa. Kemudian kita masuk ke bagian analisis, di mana analisis akar masalah ini pada 5 aspek hampir mirip seperti fishbone tadi. Dimulai dengan material, yaitu proporsi campuran tidak sesuai dengan yang seharusnya atau bisa jadi kadar airnya berlebih. Yang kedua, aspek man, di mana tenaga kerja tidak terlatih untuk kontrol SAM dan curing. Kemudian pada aspek machine, itu batching plan mungkin saja kurang akurat. Kemudian untuk aspek method, tidak ada kontrol mutu sebelum pengecoran. Kemudian untuk environment atau lingkungan, pengecoran dilakukan saat panas tinggi tanpa pelindungan curing. Improve-nya atau solusi yang diusulkan adalah kalibrasi ulang batching plan setiap minggu, karena bisa jadi kesalahan tersebut bisa ada pada batching plan-nya. Kemudian tambahkan SOP uji selam sebelum setiap pengecoran. Kemudian gunakan X-Meter atau bahan tambah untuk menstabilkan nilai SAM. Kemudian buat form tim QC lapangan yang wajib approve sebelum pengecoran. Kemudian terapkan curing plan menggunakan karung basah atau geotekstil. Kemudian bisa juga menggunakan pelatihan tenaga kerja pengecoran menggunakan standar yang beracu pada ACI atau ISO. Kemudian setelah diimprove kita perlu merancang kontrolnya atau langkah-langkah pengendaliannya, yaitu kalibrasi ulang batching plan setiap minggu. Langkah pengendaliannya yaitu checklist pra pengecoran wajib diisi oleh QC. Terus pantau tren hasil selam dan kuatkan dengan kontrol cat, audit internal mutu material, dan metode setiap 2 minggu sekali. Kemudian sampling dan uji beton oleh pihak ketiga secara acak agar bisa dibilang hasil memiliki integritas dan tidak memihak pihak manapun. Kemudian refresh training pekerja selama 2 bulan sekali untuk tim lapangan. Target akhir setelah analisis DMAIC ini adalah nilai SLAM berada dalam rentang kurang lebih 10 kurang lebih 2 cm secara konsisten. Kuat tekan lebih dari 30 MPa dan titik retak kurang dari 5% dari total uji. Kemudian untuk enhancement solution yang kedua itu menggunakan quality control plan dengan untuk masalah mutu, yaitu dokumen mutu yang tidak lengkap. Di sini pada soalnya itu mengusulkan adanya penggunaan digital checklist, di mana masalah yang dihadapi ini adalah 40% dari checklist inspeksi ini tidak ditandatangani oleh yang berkewajiban, dan sertifikat material untuk dokumen pengerjaan struktur itu belum tersedia. Masalah ini itu memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem dokumentasi dan inspeksi mutu yang bisa berdampak langsung terhadap kepatuhan standar ISO 9001 2015 dan dapat mengganggu efisiensi proyek.
Sehingga untuk mengatasi kelemahan dokumentasi mutu, diusulkanlah sistem digital checklist bisa berbasis aplikasi, mobile, atau web yang terintegrasi dengan cloud dan hanya dapat diakses oleh petugas verifikasi untuk menjaga keamanannya. Digitalisasi sistem inspeksi ini dapat memberikan akurasi yang tinggi, efisiensi waktu, pelacakan aktivitas, serta transparansi audit ISO yang lebih baik, sehingga mendorong kecepatan dan akuntabilitas proyek. Dengan tahapannya itu bisa dengan tahap perencanaan, di mana dapat memilih aplikasi atau tools digital yang sesuai kebutuhan proyek. Kemudian masuk ke tahap pelatihan, yaitu bisa di training, staf lapangannya, dan manajemen mutunya. Kemudian dilaksanakan uji coba untuk penerapan sistem di satu zona atau satu pekerjaan terlebih dahulu. Setelah diuji coba, dievaluasi adanya feedback dan perbaikan awal, baru diterapkan implementasi penuh. Itu baru diterapkan keseluruhan proyek. Kemudian selanjutnya tahap monitoring dan evaluasi, di mana dilaksanakannya review performa dan kendala setiap minggunya, agar bisa disusun laporan atau dokumentasi mutu secara digital. Pada pembahasan yang terakhir itu membahas mengenai quality improvement plan, di mana untuk meningkatkan mutu proyek RS Sehat Sentosa dirancang 5 tindakan korektif dan preventif. Retak pelat diatasi dengan revisi mix beton dan pelatihan ulang pekerja. Permasalahan dimensi kolom disesuaikan melalui foam box yang presisi dan inspeksi sebelum pengecoran. Kebocoran pipa ditangani dengan penggantian pipa yang bersertifikat dan uji tekanan. Keterlambatan material dapat dicegah lewat evaluasi vendor dan pelacakan logistik digital. Sementara itu, untuk masalah kekurangan dokumen mutu dapat diperbaiki dengan digital checklist dan audit rutin setiap minggunya. Setiap tindakan itu memiliki indikator keberhasilan dan jangka waktu pelaksanaan yang jelas. Yang seperti dilakukan pada tabel berikut, ini tabel tersebut dibagi menjadi permasalahan mutu, tindakan korektif dan preventif, penanggung jawabnya, indikator keberhasilan, dan jangka waktu. Sehingga dengan penerapan quality improvement plan ini dapat menjadi acuan, panduan, juga pedoman bagi seluruh pihak proyek agar bisa menyelesaikan masalah mutu tersebut dengan yang sudah memiliki penanggung jawab dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pada akhirnya, proyek pembangunan ini menghadapi sejumlah permasalahan mutu yang signifikan seperti retak struktural, dimensi kolom yang tidak sesuai, kebocoran pada sistem pipa, keterlambatan pengiriman material, serta kurangnya dokumentasi mutu. Melalui pendekatan analisis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada fishbone diagram, five whys, FMEA, dan Pareto diagram, ditemukan bahwa akar permasalahan berasal dari faktor manusia, metode kerja, material yang tidak sesuai standar, serta lemahnya sistem pengawasan dan perencanaan. Evaluasi data kuantitatif menggunakan control chart juga memperlihatkan bahwa meskipun berada dalam batas kendali statistik, variabilitas mutu beton tetap tinggi dan memerlukan pengandalian lebih lanjut. Sebagai solusi, tim proyek menerapkan metode Six Sigma melalui DMAIC untuk mengurangi retak beton dan peningkatan sistem mutu secara menyeluruh, termasuk digitalisasi sistem inspeksi melalui digital checklist system dengan perencanaan yang matang, pelatihan tenaga kerja, kontrol material, dan pemanfaatan teknologi. Proyek ini diharapkan dapat mencapai standar mutu yang lebih baik dan efisien sesuai sertifikasi yang ditargetkan seperti ISO 9001:2015 dan Green Hospital. Sekian penjelasan mengenai masalah tersebut. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.